Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Radio Anak Muslim. Kali ini saya perkenalkan program baru dari channel ini, yaitu Lorong Waktu. Di sini kalian akan saya ajak jalan-jalan melintasi waktu demi waktu dari sejarah dunia yang tertulis. Karena dengan belajar sejarah, kita bisa tahu tentang peristiwa dan kejadian di masa lampau agar bisa kita ambil pelajaran di masa depan. Sesungguhnya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian bisa terus mengikuti tayangan dari channel kami berikutnya. Semoga tayangan dari channel kami bisa bermanfaat untuk kita bersama. Baiklah, kita mulai lorong waktu dari tahun 2023. Pada tanggal 6 Februari 2023, gempa bumi dengan besaran 7,8 skala Richter dan 7,5 skala Richter melanda Turki dan Suriah, menewaskan lebih dari 4.000 orang dan 19.000 luka-luka. Berikutnya, 11 April 2023. Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 karena adanya protes besar-besaran terhadap keikutsertaan wakil negara Israel. Berikutnya, 8 Mei 2023. Rombongan para biksu Tudong yang melakukan aksi ritual perjalanan spiritual jalan kaki dari lintas negara Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia mulai memasuki wilayah Indonesia melalui Batam dengan tujuan menuju ke Candi Borobudur untuk mengikuti perayaan Waisak. Kemudian, tanggal 10 Juni 2023, final Liga Champions di Stadion Atatürk Turki dimenangkan oleh Manchester City dengan skor tipis 1-0 melawan Inter Milan. Skor dicetak oleh Rodri pada menit 68. 21 Juni, Presiden Joko Widodo telah resmi mencabut status darurat pandemi COVID-19 di Indonesia dan beralih menjadi endemi. 2 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung WOS di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, yang merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara. 7 Oktober 2023, Perang Israel Palestina Hamas dimulai. Pada tahun ini, Indonesia sendiri dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan di Mekah dan Madinah berada di kekuasaan Kerajaan Arab Saudi dengan pemimpinnya Raja Salman. Padahal dahulu berada di bawah wilayah Kerajaan Turki Utsmani yang sudah runtuh pada tahun 1923 dan berganti menjadi Republik Turki. Sekarang Republik Turki dipimpin oleh seorang presiden bernama Recep Tayyip Erdogan. Sekarang kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 1923. Tahun 1923. Di tahun ini, wilayah Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pemimpin pemerintahan dipegang oleh Gubernur Jenderal Dick Fok yang langsung bertanggung jawab kepada penguasa kerajaan Belanda. Saat itu, Ratu Wilhelmina. Di Timur Tengah, Kesultanan Utsmaniyah berakhir dengan raja terakhir adalah Sultan Mehmed VI.
dan semua wilayah di dalamnya berpisah mendirikan negara masing-masing. Salah satunya Arab Saudi dengan raja pertama Ibnu Saud. Tanggal 5 Februari 1923 lahirnya Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo, salah satu korban pemberontakan G30 SPKI. Di hari yang sama, 5 Februari lahirnya Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang turut dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1 September 1923, gempa besar di Kanto menewaskan 100.000 penduduk Jepang. 29 Oktober 1923, berdirinya Republik Turki setelah Kesultanan Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang Dunia I. Mustafa Kemal Atatürk kemudian mengorganisasikan gerakan perlawanan melawan sekutu. Pada tahun 1923, gerakan perlawanan ini berhasil mendirikan Republik Turki modern dengan Mustafa Kemal Atatürk menjabat sebagai presiden pertamanya. 8 November 1923, Persis Solo didirikan di Surakarta. 8 November 1923, Adolf Hitler memimpin beberapa orang anggota Partai Sosialis Nasional atau yang lantas dikenal sebagai Partai Nazi di Munchen untuk menggulingkan pemerintahan Republik Weimar. Kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 1823. Di tahun ini, Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen yang bertanggung jawab langsung kepada Raja Belanda Willem I. Pada tahun ini, orang Tionghoa di sejumlah kota di Kalimantan Barat seperti Pontianak, Mandor, dan Monterrado melancarkan pemberontakan terhadap Belanda. Beralih ke luar negeri, pada tahun ini Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Mahmud II. Di benua Amerika di tahun ini negara Guatemala menyatakan kemerdekaannya. Kita kembali ke 100 tahun ke belakang. Tahun 1723. Pada tahun ini, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa ini adalah Hendrik Zwaardekroon dan Raja Belandanya adalah Willem IV. Berdirinya Kesultanan Serdang yang berdiri pada tahun 1723 dan kemudian bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1945. Di tahun ini juga terjadi Perang Suksesi Jawa II atau Perang Tahta Jawa kedua berakhir. Adalah konflik yang berlangsung antara tahun 1719 dan 1723 antara Amangkurat IV dengan para pangeran yang menghendaki tahta dan memberontak. Kembali ke Timur Tengah, pada tahun ini Raja Kesultanan Utsmaniyah pada masa ini adalah Sultan Ahmad III. Kita kembali ke 100 tahun ke belakang. Tahun 1623. Peter de Carpentier menggantikan Jan Pieter Koen menjadi kepala VOC di Hindia Belanda. C.P. Koen ditarik kembali ke Belanda, tetapi ia juga akan menggantikan de Carpentier lagi 4 tahun kemudian di 1627. Di tahun ini juga terjadi Amboina Massacre atau pembantaian Amboina di Ambon. VOC menangkap 12 orang Inggris, menyiksa mereka dan membunuh 10 orang Inggris, 10 orang Jepang, dan seorang Portugis. Pada masa ini, di Jawa berdiri Kerajaan Mataram Islam.
dan raja yang berkuasa saat itu adalah Sultan Agung. Beliau adalah seorang sultan sekaligus senopati perang yang terampil. Ia membangun negerinya dan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar. Kembali ke Timur Tengah. Raja dari Turki Utsmani pada masa ini adalah Mustafa I. Dilaporkan menderita retardasi mental atau setidaknya mengidap penyakit saraf. Semasa pemerintahan saudaranya, ia dikurung di ruangan penjara selama 14 tahun. Sejak ia memerintah, tampak jelas bagaimana tangan-tangan asing memainkan peran dalam penentuan, penetapan, dan pemecatan para khalifah. Kita mundur 100 tahun kemudian. Tahun 1523. Pada masa ini, VOC belum datang ke Indonesia, sedangkan Portugis sudah mendarat terlebih dahulu. Hingga pada tahun ini terjadi perlawanan dari Kerajaan Aceh terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Aceh. Sedangkan di Pulau Jawa, di masa ini adalah masa runtuhnya Kerajaan Majapahit dengan raja terakhir Girindrawardhana. Sedangkan Kerajaan Demak sedang mulai invasi keseluruhan Nusantara di bawah kekuasaan Sultan Trenggono. Di tahun ini pula Sunan Gunung Jati kembali dari Mekah dan menetap di Demak, menikahi saudara perempuan Sultan Trenggono. Kita kembali ke 100 tahun ke belakang. Tahun 1423. Di Pulau Sumatera masa ini penguasa Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultanah Nahrasiyah. Ia merupakan sultanah perempuan pertama di Asia Tenggara, memerintah dengan arif bijaksana, dengan sifat keibuan serta kasih sayang. Sedangkan di Jawa, penguasa Kerajaan Majapahit saat ini adalah Wikramawardhana, Maharaja kelima Majapahit, putra Dyah Nertaja, adik Hayam Wuruk, yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus sepupunya, yaitu Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk, pada tahun 1389 sampai 1429. Dan di Jawa Barat berdiri Kerajaan Galuh. Penguasa Kerajaan Galuh saat itu adalah Niskala Wastu Kencana. Beralih ke Turki Utsmani. Penguasa saat ini adalah Sultan Murad II. Kita kembali ke 100 tahun ke belakang. Tahun 1323. Di Pulau Jawa, masa ini yang bertahta di Majapahit adalah Jayanegara, di mana banyak terjadi pemberontakan seperti pemberontakan Ranggalawe, Lembusora, Nambi, dan Terakuti. Di Pulau Sumatera, di Kerajaan Samudra Pasai, raja yang berkuasa adalah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya telah mulai dicetak koin mata uang kesultanan, yaitu mata uang timah dan uang emas yang dinamakan dirham. Beralih ke luar negeri. Penguasa Turki Utsmani pada masa ini adalah Osman Hazi. Adalah bapak dari Wangsa Utsmaniyah dan merupakan pemimpin pertama dari negara Utsmaniyah yang di masanya masih berupa kadipaten kecil.
Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai adipati di bawah Kesultanan Seljuk. Kita mundur ke 100 tahun ke belakang. Tahun 1223. Di Jawa Timur di tahun ini baru berdiri Kerajaan Singasari, kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok setelah membunuh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Lokasi kerajaan ini diperkirakan di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan nantinya setelah Singasari runtuh diteruskan menjadi Kerajaan Majapahit. Di Jawa Barat, Kerajaan Galuh yang berkuasa adalah Raja Seng Lumahing Kidung. Kembali ke wilayah barat. Pada masa ini Kesultanan Utsmaniyah belum berdiri dan masih di bawah wilayah Kesultanan Ayyubiyah dengan penguasanya bernama Sultan Al-Kamil. Beliau adalah penguasa muslim sekaligus Sultan Ayyubiyah keempat. Saat masa kepemimpinannya, Ayyubiyah memenangkan Perang Salib kelima. Dia dikenal oleh tentara salib Prancis sebagai Meledin. Sebagai hasil dari Perang Salib ke-6, dia menyerahkan wilayah barat Yerusalem kepada orang-orang Kristen. Dan di masa ini juga ada Kesultanan Abbasiyah, penerus Kesultanan Umayyah. Raja yang berkuasa saat ini Sultan Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya, ia menurunkan pajak dan membangun pasukan yang kuat. Sedikit yang bisa diceritakan tentangnya dan khalifah berikutnya, selain ia hangat dan saleh. Kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 1123. Di Indonesia, tepatnya di kota Kediri, Jawa Timur, berdiri Kerajaan Panjalu atau Kediri. Pada masa ini yang berkuasa adalah Raja Sri Pameswara. Setelah turun tahta, nantinya akan digantikan oleh Prabu Jayabaya yang terkenal akan masa keemasan kerajaan ini dan terkenal akan ramalan masa depan Nusantara ini. Di Jawa Barat, Kerajaan Galuh yang berkuasa saat ini adalah Raja Dharmasiksa. Ibu kota Kerajaan Galuh di masa ini berada di Bogor. Beralih ke Timur Tengah. Masa ini Kesultanan Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mustarsyid. Kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 1023. Di Indonesia pada masa ini berkuasa Raja Airlangga di Kerajaan Kahuripan, sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019 Masehi. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan Kerajaan Medang yang runtuh tahun 1016 Masehi. Pada tahun 1042 Masehi, wilayah kerajaan dibagi dua oleh Airlangga untuk kedua putranya menjadi Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Janggala. Sedangkan di Jawa Barat, Kerajaan Galuh saat ini rajanya Sang Lumahing Winduraja. Di Pulau Sumatera, Kerajaan Sriwijaya saat ini sudah mulai runtuh dan raja yang memerintah adalah Sang Rama Wijaya Tunggawarman. Di Timur Tengah, Kesultanan Abbasiyah saat ini dipimpin Khalifah Al-Qadir Billah.
Kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 923. Pada tahun ini, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jayabupati seperti yang disebutkan dalam prasasti Sang Hyang Tapak. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu. Lokasi kerajaan berada di Provinsi Banten. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Tarumanegara. Di wilayah Jawa Tengah dan Timur masih berdiri Kerajaan Medang, dan tidak diketahui siapa raja yang berkuasa tahun itu. Pada masa ini adalah masa-masa runtuhnya Kerajaan Medang, dan nantinya akan diteruskan dengan berdirinya Kerajaan Kahuripan oleh Airlangga. Di wilayah Sumatera, saat ini Kerajaan Sriwijaya masih dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa, raja yang terkenal di Sriwijaya. Kembali di Timur Tengah. Zaman ini Timur Tengah dikuasai Kerajaan Umayyah, dan dari amir yang berkuasa di daerah Cordoba, Abdurrahman III memproklamirkan diri sebagai khalifah pemimpin umat Islam yang sah nantinya di tahun 929. Karena masa-masa ini peralihan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Kita kembali ke 100 tahun ke belakang. Tahun 823. Di Pulau Jawa bagian tengah dan timur yang berada pada kekuasaan Kerajaan Medang, pada saat itu rajanya adalah Rakewarak. Raja tersebut adalah Raja Medang keempat yang memerintah dari tahun 803 sampai 827. Namanya dikenal dalam prasasti Mantiasih, prasasti Wanua Tengah 3, dan diperkuat oleh naskah Wangsakerta. Di Sumatera, Kerajaan Sriwijaya saat itu dipimpin oleh Raja Samaratungga yang memerintah pada tahun 802 sampai 842. Tidak seperti pendahulunya yang ekspansionis, pada masa pemerintahannya Samaratungga lebih mengedepankan pengembangan agama dan budaya. Pada tahun 824, beliau menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur untuk menjadi kebanggaan Indonesia, untuk memperkuat aliansi antara Wangsa Sailendra dengan penguasa Sriwijaya terdahulu. Samaratungga menikahi Dewi Tara, putri Dharmasetu. Di Timur Tengah, penguasa Bani Umayyah dipimpin oleh Abdurrahman II, sekaligus sebagai amir di Cordoba. Kita mundur ke 100 tahun sebelumnya. Tahun 723. Di Pulau Jawa pada masa ini masih berdiri Kerajaan Galuh fase pertama, dan raja yang berkuasa adalah Raja Sana. Namun, setelah diwariskan pada putranya yang bernama Sanjaya, kerajaannya dipindah dan diganti dengan nama Kerajaan Medang atau Mataram. Di Pulau Sumatera, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Sri Maharaja Indrawarman, yang namanya dikenal dalam kronik Tiongkok sebagai Sihlitopamo. Munculnya nama Maharaja Sri Indrawarman berdasarkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah tahun 718. Kembali ke Timur Tengah, di Kekhalifahan Umayyah dipimpin oleh Yazid bin Abdul Malik atau juga dikenal dengan Yazid II.
adalah khalifah yang berkuasa antara 720 sampai kematiannya pada 724. Yazid merupakan satu-satunya khalifah yang berasal dari Bani Umayyah dari pihak ayah dan ibu. Dari garis ayah, dia termasuk anggota cabang Marwani. Beliau menggantikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 623. Di tahun ini, Pulau Jawa berdiri dua kerajaan besar, Kerajaan Galuh di bagian barat dan Kerajaan Kalingga di bagian tengah Pulau Jawa. Kerajaan Galuh pada masa itu dipimpin oleh Sang Wretikandayun atau Maharaja Suradharma Jaya Prakosa. Kemudian Kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Diperkirakan lokasi Kerajaan Kalingga berada di daerah Pekalongan sampai Jepara. Terdapat kisah yang berkembang di Jawa Tengah mengenai seorang ratu legendaris yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan keras tanpa pandang bulu. Kisah legenda ini bercerita mengenai Ratu Sima yang mendidik rakyatnya agar selalu berlaku jujur dan menindak tegas kejahatan pencurian. Ia menerapkan hukuman yang tegas, yaitu pemotongan tangan bagi siapa saja yang mencuri. Kita beralih ke Timur Tengah. Pada tahun ini, tepat 1400 tahun yang lalu, Nabi terakhir, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad masih hidup. Diperkirakan masih berumur 53 tahun, dan pada tahun ini adalah tepat tahun 1 Hijriah. Pada masa ini, Nabi dan sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah. Tahun ini juga masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Kemudian pembangunan pondasi Masjid Quba. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat yang pertama kali. Kemudian pembangunan Masjid Nabawi. Penetapan janji persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian pernikahan Nabi dan Aisyah. Kemudian perjanjian damai antara Nabi Muhammad dan kaum Yahudi atau Piagam Madinah. Kita beralih ke Eropa. Penguasa Eropa pada masa itu adalah Kaisar Heraklius. Beliau adalah raja dari Kekaisaran Romawi. Beliau juga yang nantinya mendapat surat dari Rasulullah agar menyembah kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad, dan wilayah ini nantinya akan dikuasai muslimin. Kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 523. Masih di Indonesia. Pada masa ini Pulau Jawa masih berdiri Kerajaan Tarumanegara. Raja yang memerintah adalah Candrawarman, putra dari Indrawarman. Candrawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara sebagai raja ke-6 sejak tahun 515 Masehi hingga sekitar tahun 535 Masehi. Candrawarman bergelar Sri Maharaja Candrawarma Sang Hariwangsa Puru Sakti Suralaga Wegang Paramarta. Untuk tahun ini di tanah Arab masih dalam keadaan jahiliyah dan belum diketahui catatan sejarah yang ada. Kembali di Eropa. Saat ini berkuasa Kekaisaran Romawi dengan raja yang memerintah adalah Kaisar Theodoricus. Sebagai penguasa Romawi, ia menjunjung tinggi administrasi hukum Romawi, budaya ilmiah, dan mempromosikan program pembangunan besar di seluruh Italia. Pada tahun 505, ia memperluas kekuasaannya ke Balkan, dan pada tahun 511, ia telah membawa kerajaan Visigoth di bawah kendali
langsungnya dan mendirikan hegemoni atas kerajaan Burgundi dan Vandal. Theodoricus meninggal pada tahun 526 dan dimakamkan di sebuah mausoleum besar di Ravenna. Sekarang kita coba ke daratan Cina. Pada tahun ini dikuasai dinasti Liang dan yang memerintah adalah Kaisar Wu. Beliau merupakan kaisar pendiri dinasti Liang dalam sejarah Tiongkok. Masa pemerintahannya hingga akhir adalah salah satu masa yang paling stabil dan makmur selama dinasti Selatan. Dan dia berasal dari keluarga yang sama yang memerintah dinasti Qi Selatan, tetapi dari cabang yang berbeda. Kita kembali ke 100 tahun ke belakang. Tahun 423. Di tahun ini, Pulau Jawa berdiri Kerajaan Tarumanegara, dan raja yang memerintah adalah Purnawarman. Purnawarman adalah raja ketiga sekaligus termasyhur dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintah sejak tahun 395 sampai 434 Masehi. Namanya dikenal dalam prasasti Ciaruten, prasasti Jambu, dan prasasti Tugu, serta diperkuat dengan naskah Wangsakerta. Di Kalimantan, pada masa ini berdiri Kerajaan Kutai. Raja yang memerintah saat itu adalah Kudungga. Kita kembali ke tanah Arab. Pada tahun ini, leluhur Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay bin Kilab masih hidup dan diperkirakan baru berumur 23 tahun. Nama asli Qusay adalah Zaid, namun ia dipanggil Qusay karena ia dibesarkan di tempat yang jauh, yakni di wilayah Bani Quda'ah di daerah Syria. Beliau hidup dari tahun 400 sampai 480 Masehi. Kita kembali di Cina. Pada tahun ini dikuasai dinasti Liu Song dengan rajanya adalah Kaisar Wen. Kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 323. Di masa ini Indonesia, saya belum menemukan catatan sejarah, dan yang paling tertua yang ditemukan adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan. Itu pun tahun 390 Masehi. Sedang di tanah Arab juga tidak dikuasai kerajaan besar. Rata-rata masih berdiri dari kekuasaan antar suku, dan saya belum menemukan catatan sejarah yang baru. Kita ke Eropa. Di Eropa, Kekaisaran Romawi yang berkuasa dipimpin oleh Kaisar Konstantinus I atau Konstantin yang Agung. Sedangkan di dataran Cina pada masa ini sering juga disebut sebagai zaman 5 negara barbar dan 16 negara. Adalah sebuah zaman di mana Tiongkok terpecah belah ke dalam 16 negara kecil-kecil yang masing-masing menuntut sebagai penerus dinasti Qin sebelumnya. Kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 223. Sama dengan sebelumnya, untuk Indonesia dan tanah Arab saya tidak menemukan catatan sejarah yang baru. Di Cina, pada masa ini dikuasai dinasti Cao Wei.
dan pemimpinnya Kaisar Cao Pi. Pada tahun 220, Cao Pi memaksa Kaisar Xian, penguasa terakhir dari dinasti Han, untuk menyerahkan tahta kepadanya, dan dia memproklamirkan diri sebagai kaisar serta negara Cao Wei. Sedangkan untuk Eropa saat ini masih dikuasai Kekaisaran Romawi. Namun saya tidak menemukan siapa penguasa kekaisaran pada masa ini. Kita mundur 100 tahun kemudian. Tahun 123. Di Eropa di masa ini, Kekaisaran Romawi diperintah oleh Kaisar Hadrian. Hadrian adalah seorang kaisar Roma dari 117 hingga 138 Masehi. Hadrian memberi nama Suriah Palestina untuk daerah yang dulunya bernama Yudea. Baru belakangan hanya disebut Palestina. Dilahirkan dengan nama Publius Aelisius Hadrianus di Eropa atau Italica. Di Cina pada masa ini masa dinasti Han Timur, namun saya belum menemukan siapa penguasa zaman itu. Sekarang kita mundur 100 tahun ke belakang. Tahun 23 Masehi. Untuk sejarah Indonesia dan Tanah Arab pada tahun ini belum diketahui catatan yang ada. Kita beralih ke Eropa. Pada masa ini Eropa berkuasa Kekaisaran Romawi dengan kaisar saat ini adalah Tiberius. Beliau kaisar kedua menggantikan Kaisar Agustus. Pada masa Raja Tiberius inilah kemungkinan Nabi Isa dan Nabi Yahya hidup di bumi. Pada tahun ini di Cina berdiri dinasti Qin. Dinasti ini adalah sebuah dinasti berumur pendek di dalam dinasti Han. Dinasti Qin ini adalah sebuah dinasti yang menandai berakhirnya dinasti Han Barat dan dilanjutkan dengan dinasti Han Timur. Kaisar yang berkuasa pada saat ini adalah Wang Mang. Konon, raja ini terlalu serakah sehingga tidak disukai rakyatnya. Hingga saat terjadi pertempuran, Wang Mang dibunuh dan dimutilasi. Tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian setelah kematiannya, dan tengkoraknya diawetkan di kerajaan selama 200 tahun ke depan. Alhamdulillah, lorong waktu episode 2023 sudah selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam memberikan informasi dalam video ini. Saya juga terbuka bila ada yang memberi masukan, saran, dan kritik tentang video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Sampai jumpa kembali dengan lorong waktu berikutnya bersama Radio Anak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.